Halo Fight Fans, selamat datang di Indo MMA. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal, mulai dari komentar Dana White dan Michael Bisping tentang pertandingan ini. Lalu, siapa yang lebih diuntungkan dan diberi keringanan? Yang ketiga, aturan yang dipakai pada pertandingan antara Rodtang dan Demetrius Johnson. Yang keempat, strategi yang kemungkinan mereka pakai untuk memenangkan pertandingan ini. Dan yang terakhir, prediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Demetrius Johnson is fighting Rodtang in a custom bout. Starts off in Muay Thai the first round and then goes to MMA. How do you think that fight, if you know who Rodtang's skills, how do you think that fight will play out for DJ? Let me ask you, do you think I should? I would love to get your thoughts. If it ain't broke, don't fix it. I mean, people, listen. Sepertinya Dana White tidak terlalu tertarik pada pertarungan dengan aturan campuran yang akan mempertemukan Rodtang dengan Demetrius Johnson. But of course, he's not going to go and fight Demetrius Johnson in an MMA fight. Demetrius Johnson, obviously with all the grappling and all the skills and everything that he has, that would be an easy fight for him. Pertandingan menggunakan aturan campuran dengan waktu 3 menit per ronde, di mana ronde pertama menggunakan aturan Muay Thai dan ronde kedua menggunakan aturan MMA. Lalu ronde ketiga kembali ke aturan Muay Thai dan ronde keempat diakhiri dengan aturan MMA. Ini terlihat sangat jelas akan menguntungkan bagi Rodtang, entah apapun hasil dari pertandingan melawan Demetrius Johnson. Ini seperti sebuah pertarungan test drive untuk Rodtang bertransisi ke MMA. Semakin banyak fight fans terutama dari pecinta MMA yang akan menyaksikan pertandingan ini. Jika Rodtang kalah, maka rekornya di divisi Muay Thai dan Kickboxing tidak akan berubah. Dan kalau dia menang, ini akan membuka jalan lebar bagi Rodtang untuk masuk ke MMA. Tentu saja respon dari pertandingan ini akan menjadi penentu bagi Boss One Championship untuk mempromosikan Rodtang Jitmuangnon ke dunia MMA. Jika dia kalah di pertandingan ini, pasti banyak komentar yang akan mengatakan kalau Muay Thai tidak ada apa-apanya melawan MMA. Walaupun diberi keuntungan, belum tentu Rodtang bisa memenangkan pertandingan ini. Andai saja ronde pertama menggunakan aturan MMA, maka Demetrius Johnson akan dengan mudah menyelesaikan pertandingan dengan membawa Rodtang ke laut dalam dan menyelesaikan dengan cekikan. Sehingga ronde pertama merupakan sebuah keringanan yang diberikan untuk Rodtang dalam pertandingan kali ini. Lalu kenapa Demetrius Johnson mau bertanding dengan aturan yang termasuk tidak wajar ini? Dalam wawancaranya, Demetrius mengatakan ini akan menjadi salah satu pertandingan yang sangat menarik dan pengalaman baru untuknya. Face Rodtang is an absolute monster, a beast, dangerous fight. I've seen him fight live. I've seen him get hit with some really great shots, and I'm just super excited for the opportunity. Why not do something totally different? Something fun. I'm super excited for this fight. And yeah, why the fuck not? Selain itu, saya rasa bayaran untuk Demetrius Johnson tentu saja akan lebih besar dari pertandingan biasanya. Sebelumnya telah beredar kabar bahwa pertandingan ini akan diadakan pada tanggal 5 Desember 2021. Namun jadwal pertandingan Rodtang melawan Demetrius Johnson harus diundur ke tanggal 26 Maret 2022. Lalu apa strategi Rodtang menghadapi Demetrius Johnson? Tentu saja seperti biasa, pressure. Tekan terus dan maju terus. Di ronde pertama yang menggunakan aturan Muay Thai sangat menguntungkan bagi Rodtang. Pada awal ronde, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk melemahkan DJ. Mengambil keuntungan di ronde awal yang merupakan ronde yang berpihak pada Rodtang, tentu saja akan meringankan bebannya di ronde kedua. Diuntungkan di ronde pertama, bukan berarti dia akan berhasil mengalahkan Demetrius Johnson hanya dalam satu ronde. DJ merupakan mantan juara UFC yang tentu saja memiliki skill striking yang luar biasa hebatnya. Style Rodtang dengan memainkan pertarungan psikologi yang terus mengintimidasi dan menekan lawan, mungkin tidak akan berpengaruh banyak dalam pertarungannya melawan Demetrius Johnson. Karena dengan pengalaman bertarung yang cukup tinggi, DJ pastinya sudah tahu cara melawan petarung agresif macam Rodtang dan tidak akan kalah mental. DJ akan memainkan banyak footwork untuk mengantisipasi serangan Rodtang dengan ciri khasnya yang biasa melancarkan counter keras ketika dia menerima serangan. Di awal pertandingan, DJ akan mendalami dulu seberapa kuat Rodtang menahan pukulannya. Lalu ketika dia mulai paham, maka dia akan melakukan outboxing atau menjaga jarak dan menyerang lalu kembali keluar dari jarak serang Rodtang. Untuk mengantisipasi strategi DJ, tentu saja Rodtang akan berusaha menyerang kaki atau menggunakan body shot untuk memperlambat dan melemahkan DJ. Strategi ini juga sudah sering dipakai Rodtang dalam pertarungan Muay Thai. Leg kick bertubi-tubi dan kombinasi pukulan akurat seperti left hook dan body shot akan terus dia lancarkan. Maju seperti tank dan mengintimidasi musuh merupakan keahlian Rodtang. Jika Rodtang tidak mampu menyelesaikan pertandingan di ronde pertama, dia akan berusaha menanamkan damage sebesar mungkin agar di ronde kedua, Demetrius Johnson tidak bisa tampil maksimal. Sementara DJ tentu saja berusaha menghindari damage di ronde pertama untuk bisa menyelesaikan pertandingan di ronde kedua. Kecuali Rodtang bisa memancing DJ untuk jual beli serangan di ronde pertama.
Namun itu akan sulit terjadi karena ego dari seorang Demetrius Johnson sudah sangat teruji. Pada ronde kedua yang memakai aturan MMA, Rodtang juga telah berlatih ground fighting. Dia akan lebih berusaha melakukan takedown defense. Di sini Demetrius Johnson akan berhenti menjaga jarak. Sebaliknya Rodtang yang akan lebih menjaga jarak untuk menghindari takedown. Sebuah strategi yang sudah berhasil dipakai mantan pacar Rodtang, Stan Vertek, ketika melawan seorang pegulat di pertarungan MMA. Tentu saja, Rodtang tidak akan berusaha membawa pertarungan ke bawah. Walaupun dia sudah belajar ground fighting, namun DJ sudah bertahun-tahun terbiasa dengan pertarungan bawah. Jadi bertahan di atas adalah satu-satunya cara untuk Rodtang bertahan di ronde kedua. DJ akan terus berusaha membawa pertarungan ke bawah di ronde kedua. Kebiasaan Rodtang melakukan sapuan tidak akan kita lihat pada ronde ini, karena itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Apalagi di pertarungan sebelumnya, Rodtang sempat melakukan sapuan dan hampir terkena ambar dalam pertandingan Muay Thai. Seandainya itu terjadi ketika melawan DJ, tentu saja Rodtang akan kalah di ronde kedua. Rodtang juga akan lebih berhati-hati dalam ronde ini. Serangan agresif Rodtang akan mudah dihindari oleh DJ dengan melakukan duck atau slip, lalu membawa pertarungan ke bawah. Saya perkirakan Rodtang akan kalah di ground fighting di ronde kedua. Namun karena pertandingan ini hanya berlangsung 3 menit per ronde, ada kemungkinan Rodtang mampu melewati ronde kedua dan akan mendapat keuntungan di ronde ketiga yang menggunakan aturan Muay Thai. Walaupun saya perkirakan pertandingan ini tidak akan lebih dari 2 ronde, namun jika mereka lolos sampai ronde ketiga dan keempat, maka disinilah penentuan yang sebenarnya. Siapa yang paling menguasai disiplinnya masing-masing akan menjadi pemenang dari pertandingan ini, menggunakan alat yang mereka punya untuk mendominasi entah dalam pertarungan atas ataupun pertarungan bawah. Apakah pertandingan ini akan menjadi menarik? Tentu saja akan menjadi sangat menarik. Ini adalah jenis pertandingan yang baru pertama kali dilakukan.